Halo, selamat pagi para mahasiswa. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Dan Pagi, Pak. Pagi, Pak. Materi kita hari ini adalah fungsi dua variabel. Pertama akan saya jelaskan tentang turunan parsial. Jadi kalau Z adalah fungsi dari dua variabel X dan Y, maka turunan parsialnya Asap. gimana? Cukup jelas? Jadi Z sama dengan fungsi dua variabel X dan Y. Turunan, kalau dulu Anda belajar Y sama dengan fungsi X, maka turunan Y terhadap X adalah DY per X. Ya. DY per X. Di sini karena ada dua variabel, maka turunan parsialnya ada dua. Jadi turunan Z terhadap X dan turunan Z terhadap Y. Maka kita jadi turunan Z terhadap X itu adalah kalau satu variabel kita menggunakan B. Tapi kalau kita menggunakan dua variabel atau lebih, kita menggunakan do, ya, do. Jadi dibacanya do. Artinya sama, ya, diferensial, ya. Jadi turunan Z terhadap X adalah do Z per do X, ya, do Z per do X. Atau ada simbol lainnya dibuat ZX, X-nya satu, ya. Jadi turunan Z terhadap X, ZX, ya. Kemudian turunan Z terhadap Y, ya, turunan Z terhadap Y adalah do Z per do apa? Halo? Kalau Z terhadap X, do Z per do X. Do Y, Pak. Do Y, Pak. Turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y. Ini lambangnya ZY. Kemudian turunan dari do Z per do X terhadap yang sama X, ya, terhadap X. Artinya, ya, do Z per do X ya kita turunkan lagi terhadap apa? Terhadap apa ini? Terhadap X. Ini do X. Kalau Y, do Y. Jadi do Z per do X diturun lagi terhadap X. Ya, ini terhadap X. Terhadap X. Ini boleh tulis do kali do kuadrat Z. Ya. Do kali do Z, do kuadrat Z. Do X kali do X. Apa? Do X pangkat. Do X kuadrat, Pak. Nah, do X kuadrat. Berarti ya, ini bukan do kuadrat X kuadrat, bukan. Do seperti kambing kali kambing pangkat 2. Ya kan? Jadi do X kali do X kuadrat. Ini boleh tulis Z pertama X kedua X. Jadi ZX. Ya. Artinya turunan X-nya 2 kali. Ya, 2 kali. Kemudian turunan do Z per do X, per do Y. Ya, terhadap Y adalah ya, do Z per do Y terhadap Y. Jadi do Z per do Y diturunkan lagi terhadap apa nih? Do Z per do Y diturunkan terhadap apa nih? Do per do Y. Terhadap Y. Kalau do Y biasanya do kali do kuadrat Z per do Y pangkat 2. Atau ditulis Z
Y-nya diturunkan 2 kali. Diturunkan terhadap Y, kemudian terhadap Y lagi. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kita ke kemudian yang campuran, ya. Turunan. Nah, sekarang campuran. Kalau tadi sejenis, Anda lihat apa do Z per do X turun terhadap X, do Z per do Y turun terhadap Y. Sekarang do Z per do X terhadap Y, ya, do Z per do X ada campuran X adalah Y. Maka sini do Z per do X diturunkan terhadap apa nih? Terhadap Y. Nah, hasilnya adalah do kali do kuadrat Z, do kali do Z, do kuadrat Z, do Y kali do X, do Y do X. Ya. Do Y do X. Ini biasanya bisa ditulis Z pertama. Ya, pertama diturunkan terhadap X, kedua diturunkan terhadap Y. Jadi Z X Y. Dan turunan do Z per do Y dicampuran juga terhadap X. Jadi do Z per do Y diturunkan terhadap campurannya. Y campurannya X, Y per do X. Hasilnya do dari do Z, do kuadrat Z per do X do Y. Dari do X kali do Y. Ini pertama diturunkan terhadap Y, kedua terhadap. Nah, nilainya sama ya. Sama. Ini biasanya bisa lambang ini ada agak yang melambangkan karena ini sama ini campuran campur dipakai S ya. S kecil ya. Pakai S. Boleh ini simbol aja tuh. Kemudian yang tadi ya, tadi yang pertama kok tahu pindah deh. Ya, yang tadi itu campurannya kita lambang S itu nilainya sama ya. Do kuadrat do Y do X dengan do kuadrat do Y itu kita lambangkan dengan S. Yang sebelumnya tadi ini biasanya dilambangkan dengan ya DX-nya adalah R kecil ya. R kecil ini lambang saja. Kemudian yang ZYY adalah T. Nanti ini simbol ini sebetulnya untuk memakai jembatan tunggalnya ya. Sebetulnya aslinya ZX, ZYY, ZXY, ZYX. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian untuk mencari harga ekstrim, ya, kita menggunakan namanya diskriminant. Mungkin ada dengar istilah diskriminant di fungsi apa di persamaan kuadrat, ya, ya, di persamaan kuadrat. Ya.
Baik, diskriminan, ya. Diskriminan, lambangnya ini macam-macam. Ada yang menggunakan model segitiga, ya. Diskriminan adalah yaitu yang tadi JXX kali ZYY, JXX kali ZYY dikurang yang campuran, salah satunya campurannya bisa XY, bisa YX. Sebetulnya ZXY kali ZYX, jadi sama di pangkat 2. Nah, ada juga yang menggunakan ini boleh nggak yang tadi apa do kuadrat Z per do X kuadrat dikali do kuadrat Z per do Y kuadrat dikurang do kuadrat Z per campuran apa do X do Y do Y do X ya do X do Y do X pangkat 2. Nah ini yang tadi untuk supaya mudah ini kita lambangkan tadi sama dengan apa CX tadi adalah R, kemudian do kuadrat Z per do Y kuadrat adalah T ya, dikurang ini campuran campur di pangkat 2. Jadi ini sebenarnya untuk semacam contohnya adalah Pak RT kurang campur kuadrat ya untuk mengingatnya diskriminan dari ya diskriminan dari harga ekstrim itu adalah untuk mencari harga ekstrimnya Pak RT kurang campur kuadrat itu mengingatnya ini saya dapat dari Bapak Profesor Dr. Daniel Handali almarhum ya beliau dari guru besar matematik ITB dulunya. Baik ya KRT kurang campur kuadrat. Cukup jelas sampai sini? Halo. Rumus terserah Anda mau pakai yang mana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kurang JXY pangkat 2 atau mode ini atau yang paling simpel adalah Pak RT kurang campur kuadrat. Jadi mengingatnya lebih mudah ya. Pak RT kurang campur kuadrat. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya. Nah, sebetulnya kita mau cari harga ekstrim dan jenis ekstrim. Nah, untuk harga ekstrim itu ada kalau ya, jadi nilai ekstrim ada nilai ekstrimnya ada jika diskriminannya itu positif, itu kuncinya positif. Kalau tidak positif gagal ya, tidak ada harga ekstrim. Nah, kemudian seperti halnya juga kita pelajari di apa harga ekstrim yang fungsi polinom ya bahwa turunan kedua ya turunan kedua dari fungsi itu jika positif yang mencapai minimum. Nah di sini yang kita ambil itu yang ini ya turunan keduanya adalah JX saja, tidak usah TY, ini sudah terwakili representatifnya ini sama sebetulnya, maksudnya bukan harga yang sama tapi terwakili diwakili oleh JX saja. Jadi jika JX atau sama dengan apa tadi R ya JX atau R ini positif dan diskriminannya positif, maka ini mencapai minimum ya, minimum di titik ya minimum di titik X, Y di titik kritis ya ini titik kritis nih titik kritis ya titik kritis. Nah jika ZXX-nya sama dengan ini negatif, kemudian syaratnya ekstrim itu adalah diskriminannya harus positif, ini syaratnya harus positif dari maka ini maksimum ya, maksimum di titik kritis X, Y. Halo? Ini syaratnya, kalau ini tidak terpenuhi, diskriminannya misalnya negatif atau sama dengan 0, berarti gagal, tidak bisa kita cari harga ekstrimnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo?
Halo. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ada. Ya, kalau nggak ada, bisa ada satu cara lagi. Hapus ya, penghapusan. Tidak sih, ya. Syarat kalau mungkin di SMA Anda belajar syarat stasioner, kemudian di waktu sebelum ini juga kita pelajari untuk di diferensial harga maksimum minimum, syarat ekstrim. Di sini juga syarat ekstrim atau syarat titik kritis, syarat kritis ya, syarat ekstrim ya. Syarat ekstrim syarat titik kritis. Kalau Anda belajar, kalau Y adalah fungsi X, maka syarat stasioner atau syarat ekstrim apa? Y aksen sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan 0. Di sini karena tunon parsial itu ada 2, ya, dari tunon parsial ada 2, maka tunon parsialnya apa tadi? OZ per do x atau ini apa? Jx, ya enggak? Satu lagi do z per do y atau ini zy. Nah ini dua-duanya harus 0. Seperti hal di sini turunan pertamanya cuma tunggal ini, kalau ini tunggal sama dengan 0. Kalau ini karena ada 2, dua-duanya 0, turunan parsialnya. Ya. Turunan parsialnya sama dengan 0. Jelas habis ini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ya, ini yang akan apa? Ada kalanya memang bisa kita pakai ini langsung, tapi sebaiknya kita cek dulu. Tapi kalau mau cek agak ekstrim pun, ya kita harus cari ini dulu ya. Cara ekstrimnya dulu untuk mendapatkan X-nya berapa, Y-nya berapa, baru diskriminannya dapat kita cari. Ya. Tergantung ada 2 kemungkinan. Jadi yang sebaiknya kita cari ini tujuannya untuk mendapatkan titik kritis ya. Titik kritis. Titik kritis itu titik ekstrim ya, sama. Titik ekstrim. Titik kritis atau ekstrim yaitu X, Y. Ya. Oke, ya. Baik. Mungkin saya akan berikan contoh ya. Ya, akan beri contoh sebentar ya. Ada pertanyaan dari Anda? Ada saudari? Halo. Jika ada, ya, kita coba masuk contohnya.
Contoh, tentukan jenis dan nilai ekstrim fungsi berikut ya. Karena ini x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6x 4 y ini contoh yang sederhana aja, tambah 5 sama dengan 0. Sorry, fungsi ya. Jadi ini adalah fungsi z ya. Z sama dengan. Nah, dari sini kita cari turunan parsialnya semua ya. Yang seperti tadi, pertama kita cari do z per do x yang sama dengan apa? Dx. Sama dengan berapa? Halo? 2x. Nah, cara gini. Kalau diturunkan pada x, coba saudara lingkari x-nya. Yang ada x mana? Nah, itu yang kita turunkan. Selain dari itu, yang anggap konstan. Ya, ini agak beda dengan implisit yang Anda baca sebelumnya ya. Berbeda. Jadi di sini kita turunkan pada x, kita lingkari x-nya. Ya, kita lingkari x kuadrat turunannya berapa? 2x. 2x. Y kuadrat konstan. 0. Ya. 0. Min 4 kali x turunannya 1. Enak. 1. Min 6y konstan 0. 5 konstan 0. Sehingga ini dapatnya apa? Do dx atau do z per do x atau boleh tulis dx sama apa? 2x min 4. Oh ini ada persamaannya ya. Oke, ya. Kemudian untuk cari ya ini do z per do x. Turunan pasangnya ada dua kan? Do z per turunan z pada x, do z per do x. Satu lagi turunan z pada y, do z per do y. Nah sebaiknya ini soal saya lagi supaya memudahkan Anda. Sekali lagi ya, z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y tambah 5. Nah ini kita cari turunan parsial yang pertama adalah do z per do x. Yang kedua adalah do z per do y. Ya. Nah ini turunkan dalam y, karena turun dari y kalau lingkari y. Yang kita lingkari y. Ya. Jadi dari y saja. Selain dari y adalah konstan. Jadi x kuadrat konstan. Berapa turunan x kuadrat? 0. Y kuadrat turunan berapa? 2y. Jangan 2y kali y aksen ya, itu implisit. Nah, beda ya. Ini bukan implisit. Ya. Kemudian min 4x konstan 0. Min 6 y turunannya 1, 5 turunan 0. Sehingga ya ini yang sama dengan apa? ZY ya. ZY. Di ZY atau do z per do y adalah 2y kurang 6. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa x dan y, yaitu pakai syarat titik kritis atau titik ekstrim. Syarat titik, ya boleh titik kritis atau titik ekstrim boleh. Itu apa tadi? Bahwa do z per do x itu sama dengan 0. Satu lagi do z per do y sama dengan 0. Ini kan tadi syarat yang terakhir itu. Benar? Iya, Pak.
Iya, Pak. Iya, Pak. Ini boleh JX, ini boleh tulis JX, boleh. Ini adalah ZY. Di sini berapa 2Z per 2X? 2Z per 2X adalah 2x minus 4. 2X kurang 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 4, enak. Berarti X berapa? Iya, Pak. 2. 2. 2, ya. Di sini 2Z per 2Y, ini berapa? 2Y kurang 6. Ya. 2Y kurang 6 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 6, Y adalah 6 per 2 sama dengan 3. Berarti titik kritis atau titik ekstrimnya, titik kritis berapa? 2 dan 2,3 ya. 2,3. Titik kritis atau titik ekstrimnya. Tapi kita nggak tahu nih jenisnya, apakah yang titik maksimum atau titik minimum, belum tahu. Nah, kita cari dulu diskriminannya, ya. Dan turunan keduanya, turunan keduanya belum kita cari ya. Turunan kedua JX atau 2 kuadrat Z per 2X kuadrat. Ya. Kita cari. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Cukup jelas? Baik. Jelas, Pak. Kalau ini jelas, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah ya. Kita cari diskriminannya. Diskriminan tujuannya adalah untuk apa? Diskriminan untuk apakah dia ada nilai ekstrim, Pak. tidak? Harus positif ya. Nah, berarti kita harus cari turunan keduanya lagi ya. Tadi kan 2Z per 2X atau JX berapa tadi? Sana tadi. 2x minus 4, Pak. 2X kurang 4. 2x min 4. Ya. Terus turunan keduanya nih 2 kuadrat Z per 2X kuadrat atau JX sama dengan berapa? 2 kali Pak. diturunkan 1. cara X lagi kan? Diturunkan lagi cara X lagi. Berarti X diturunkan 1, 2. 4 dengan 0. Hasilnya 2. Yang ini lambangnya adalah R. Jadi kan? R. Pak RT kurang campur kuadrat tadi ya. R-nya. Oke. Kita cari lagi 2Z per 2Y diketahui apa tadi? Atau ZY ya. 2Y min 6. Nah, 2Y min 6. Maka 2 kuadrat Z per 2Y kuadrat atau ZYY atau lambangnya T. T. Ini sama dengan apa? 2. Kita taruh Y. 2 kali Y turunannya 1. 6 turunkan 0. Ya enggak? Ini 4 ya. Turunkan 0. Ini 6 turunkan 0. Sehingga hasilnya 2 juga. Jelas sampai sini? Ini turunan keduanya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Diskriminan. Diskriminan adalah apa? Boleh JX. Oh, masih ada satu lagi, sorry. Saya lupa tadi. S campur belum. Ya, terserah nih. 2Z per 2X tadi atau JX-nya diketahui adalah 2S kurang 4. Maka campurannya apa? 2Z per 2X diturunkan campurannya terhadap Y. Enak. Ini JX diturunkan terhadap Y. Y. Ada nggak Y di sini? Gak ada, Pak. Tadi? No. Konstan yang ya. Nah, ini yang lambangnya adalah S. S campur. Ya. Ini Anda tadi di sini juga sama kan? 2Z per 2Y ini dicampurannya diturunkan terhadap X. Ada nggak X di sini? 2Y min 6. Ada, Pak. Nggak ada. Nilainya 0. Ya. Sehingga JX kali ZYY dikurang ZXY ke ZYX pangkat 2. Ya, ZXY kali ZYX gitu ya. Diskriminan ini boleh tak pakai R kali T kurang S kuadrat apa? Pak RT kurang S campur kuadrat. Ya. Jadi diskriminan adalah R-nya berapa situ? 2, Pak. 2, T-nya 2, 2. S-nya 0. Hasilnya 4. 4. 4 ini bagaimana tanda 0?
positif, lebih besar ya kan? Ya, besar dari 0, lebih positif. Jadi kita lihat disminannya positif, R-nya apa tadi? ZXX sama dengan 2, positif juga. Ini cara ini ada agak ekstrim. Kalau R-nya positif apa tadi? Dia mencapai minimum di titik kritis. Jadi ini positif ya, kalau positif ini minimum di titik berapa tadi? Titik kritisnya tadi 2,3 ya? 2,3 ya. Jadi minimum, jenisnya minimum berarti. Baru cari nilai minimum berapa? Nilai minimum sama dengan fungsi Z ini kita salin. Z apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang berapa tadi? 2X ya? Kurang 2X, kurang X, tambah 5 ya? 4X min 6Y, Pak. 4X, Pak. 4X ya? 4 min 6Y. Betul ya? Nah, kita ganti sini. X kan di titik 2,3 ini X, Y-nya. X-nya 2, Y-nya 3. Ganti ini. 4 kali X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kita hitung berapa nih? 4, 3 per 9, 8, 18, 5. Nah, 4 tambah 9, 13 tambah 5 berapa? Halo? 8, dapat min 8, Pak. 13 tambah 5, Min 8, Pak, min 8. 8, Pak. Min 8, Pak. Hah? Min Min 8. 8. Tinggal? Min 8. 8, Pak. Ya. Inilah nilai ekstrim. Pak, maaf Pak, kena mute. Itu suaranya kenapa? Ke-mute, Pak. Suaranya ke mute. Suaranya ke mute, Pak. Si Pak, suaranya ke mute, Pak. Suara Bapak ke-mute. Kata dari tadi. Barusan aja Pak tadi. Barusan Pak. Baru saja, Pak. Barusan Pak, barusan. Aman, aman. Sudah jelas? Udah balik lagi, Pak. Udah balik lagi. Sudah Pak. Jelas Pak, udah Jelas kedengeran. Pak. Jadi nilai minimum, karena kita tahu jenis minimum, nilai minimum. Kalau ini maksimum. Termute lagi, Pak. Termute lagi, Pak. Pak. Pak, Suaranya ke mute, Pak. Bapak termute lagi. Ada suaranya, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Izin, Pak. Maaf. Ke-mute lagi Suara Pak. Bapak termute. Izin, Suara Pak. Bapak termute. Suara Bapak termute. Suara Bapak nggak ada. Ah, udah, Pak. Sekarang kedengaran? Saya nggak ganggu mouse-nya. Apa? Nggak ganggu host-nya. Iya Pak, kayaknya nggak sengaja ke-mute gitu Pak. Oke. Izin, Pak. Suara sudah ada. Terima kasih. Oke. Sekarang ini jelas ini. Halo? Jika pertama secara ekstrimnya diskriminan positif. Ini berarti ini ada nilai ekstrim. Ada nilai ekstrim. Kemudian R-nya. Kalau R-nya ini atau JX-nya positif mencapai minimum. Kalau dia negatif, R-nya atau JX-nya mencapai maksimum. Titik kritis, titik ekstrim. Itu maksimum. Kalau kecil dari 0. Ya. Terus XY-nya dimasukkan. Inilah nilai minimumnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, contoh ya. Ini contohnya saya karang-karang aja. Mungkin hasilnya tidak ada. Mungkin ada kala begini. Ini bisa terjadi tadi di sana tuh tidak menemukan langsung X-nya ya, sini ini. Ada kalanya terjadi ini sekian X sama sekian Y sama dengan berapa. Jadi terjadi sistem persamaan linear. Dua persamaan dengan dua variabel. Jadi dieliminasi untuk mendapatkan X dan Y. Oke? Yang tadi yang itu maksudnya tadi ya. Sorry, bukan yang ini. Yang di sini tadi. Tolong Mas.
Yang di sini, yang sini bisa terjadi gerak ada sekian X, sekian Y sama dengan bilangan. Sekian X sama sekian Y sama dengan bilangan. Maka ini harus dieliminasi dan substitusi. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau jelas, kita teruskan dengan total diferensial. Ini bisa dihapus ya? Halo? Oh ya, rekamannya. Mudah-mudahan rekam. Izin Pak, silakan. Saya coba rekam. Ada kalau saya, oh enggak, saya rekam dulu ya. Nah, kita masuk dengan total diferensial, ya, total diferensial. Total diferensial. Ya, bahasa Inggrisnya ya, double F. Kemudian ini disebut juga diferensial lengkap. Ya. Diferensial lengkap. Jadi Z adalah fungsi dua variabel, maka dz adalah, nah turunan parsial ini tadi, ini turunan parsialnya ada dua kan tadi, apa? Do z per do x, satu lagi do z per do y, ya enggak? Halo? Turunan parsialnya ada dua enggak? Ya Pak, betul. Z ada x, do z per do x, z ada y, do z per do y. Jadi ini adalah do z per do x, ya, ini tambah do z per do y. Ini dikali do z per do x kali ini dx, ya, ini yang tunggal ini dx. Terus ini y, ya, ini do z per do y dy, do z per do x dx. Ini yang disebut total dasar ya, total diferensial. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, bagaimana kalau Z-nya memang fungsi dari dua variabel. Kemudian X-nya ada fungsi ya. X-nya fungsi T ya, fungsi T. Misalnya GT. Y-nya fungsi T yang lain. Yang ditanya adalah berapa, karena ini satu variabel, ya. Turunan Z ada T, apa? dz per dt. Kenapa? Mengapa tidak pakai do? Tahu nggak maksudnya? Kenapa tidak pakai do? Karena Z diturunkan, Z ini diturunkan terhadap satu variabel saja, T, ya. Maka pakai D. Satu variabel D. Tapi kalau dia lebih dari satu variabel, di dua variabel atau lebih, kita pakai do. Do z per do t, ada satu lagi do z per do s misalnya kan. Dua variabel, kalau ini dua variabel. Nah, yang kita cari ini do z per do t berapa? Nah, kita punya rumus tadi dz apa nih? Dz adalah turunan parsialnya do z per do x, atau lagi do z per do y. Enak? Halo? Ya, Pak. Pasarnya ada dua. Nah, ini dikali, kalau ini per do x kali dx, kalau ini per do y kali dy. Nah, sekarang dia per apa sini? Anda lihat penyebutnya apa? Per apa sini? Nah, di sini pernya. Per apa dia? Per dt. Per dt, per dt, per dt. Udah. Inilah rumus total diferensial atau diferensial lengkapnya. Untuk yang Z-nya fungsi dua variabel, X-nya satu variabel. Ya. X mengandung satu variabel T, Y mengandung satu variabel T. Paham di sini? Halo. Jadi ini tergantung dari per.
apa? Per DT, sini per DT, dan DX per DT, DY per DT. Ya, halo? Nah, bagaimana kalau kondisinya ini dua variabel? Nah, X-nya juga dua variabel, K dari T dan S. Dua variabel. Y-nya juga dua variabel, T dan S. Maka turunan Z terhadap dua variabel TS. Jadi berubah sekarang, bukan D tapi itu, ya. Karena Z diturunkan terhadap T, Z juga diturunkan terhadap S, ya enggak? Halo? Jadi Iya, sini Pak. yang ditanya adalah do Z per do T, ya berapa? Satu lagi, do Z per do S. Per do S, berapa? Ya. Maka di sini, nah, di sini tetap DZ ya. DZ adalah do Z per do F. Sini do Z per do Y. Sini tadi kan kali DX, DY nah. Kalau tadi kan kali DX dan DY kan. Do Z per do Y kali DX, do Z per do Y kali DY. Karena ini dua variabel, awas ini dua variabel, maka si DX tadi menjadi do X. Ya, do X. Nah, sekarang tak ada apa dulu? Tak ada T. Kalau tak ada T per DT di sini. Oh ya, sini juga salah. Sorry. Ini harusnya apa sini? Harusnya bukan D, tapi karena ini turunan ya, turunan Z terhadap dua variabel. Jadi sini harus pakai do. Jadi kalau terhadap dua variabel atau lebih pakai do ya. Sini do Z per do T. Satu lagi do Z per do S. Nah, karena ini per do T per do T per do T. Ini Y. Per do T. Halo? Jadi ada dua kan, do Z per do T dan do Z per do S. Ini juga do Z per do S. Jadi kan do Z per do F itu kali apa? Do Z per do Y. Nah sini karena dua variabel di sini pakai do F, ya ini do F do. Nah, ini do Y. Karena ini per do S, semuanya per do S, ya per do S, per do S, per do S. Jadi ini ada dua, ya hasilnya dua total differentialnya do Z per do T dan do Z per do S. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Modelnya yang kondisinya yang ini maksudnya hanya XY saja. Kalau di sini X-nya dalam fungsi T tunggal, Y fungsi T tunggal, tidak ada S-nya. Nah, di sini X-nya fungsinya dua variabel, ada mengandung T dan S, Y juga mengandung dua variabel T dan S. Jadi sehingga total diferensiasi ini hasilnya ada dua. Kalau satu jadi DZ per T, sini do Z per do T dan do Z per do S. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu lah. Belum ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau ada, dapat sekarang. Nah, mungkin ini sebentar saya ambil contohnya. Di tengah. Dua. Ya, contohnya ini. Kita cari apa? Nanti kalau T-nya untuk T berapa bisa kita cari, tentukan total diferensialnya. Ya. Baik. Biar di tengah dulu ya. Ya. Nah, contohnya ini Z sama dengan, ya baru kita ketiga. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian
X sama dengan T kuadrat tambah 2T tambah 5. Sekali lagi Y adalah 5T tambah 7. Ditanya total diferensialnya. Berarti yang ditanya adalah dz turunan z terhadap T ya. Terhadap T berarti dz per dt. Ini yang satu variabel ya, berapa? Nah, dari sini turunan pasirnya apa? Do Z per do X apa? Halo? Halo? 2x. 2x tambah 6. Diturunkan terhadap X saja. 2X, Y-nya konstan. 2X. Nah, terus untuk itu sebaiknya kita salin lagi. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, do Z per do Y diturunkan terhadap Y saja. Terhadap Y saja. Y saja. Berarti ini konstan 0. Tambah 2y. Tambah 2Y, Pak. Ya. Beda ya, turunan parsial itu beda dengan bentuk diferensial implisit. Ya. Turunan implisit beda. Ya, ini 2x, 2y. Oke. Terus di sini berapa dx per dt? Halo? dx per dt berapa? Turunan x terhadap t apa? T kuadrat turunkan 2t tambah 2 tambah 2 di 1 0. tambah 0 ya nak? ya. T kuadrat turunan 2t, ini 2 kali 1 2, 5 turunan 0. Ini t per dt 5 5 kali 1 ya nak? Tambah 0. 5 kali 1 tambah 0 ya nak? 5 kali 1 5, 7 turunannya 0. Udah, kita masuk ke rumusnya, yaitu apa? Total diferensialnya apa? dz per dt. dz per Diferensial. dz per dt. Yaitu, berarti yang tanya ini kan kalau dz ini rumusnya apa? Do z per do x, ini kan do turunan parsial do z per do y, terus ini dikali apa? Kalau ini do x kali dx, ini do y kali dy. Kemudian ini per apa? Per dt, per dt, per dt, per dt. Nah ini yang dx per dt-nya, ini dy per dt-nya. Ini ganti nih. Do z per dt apa? Berapa do z per do x? Halo? 2x, Pak. 2x. Dx per dt? 2Y, Pak. Hah? 2T plus 2t plus 2. 2T. Do z per do x, 2x, betul ya? Dx per dt? 2t plus 2. Tambah 2. Do z per do y? 2y kali 5. 5. Ya kalau ini mau dikalikan ya dikalikan ini apa nih? 4t ini kali 2 ke dalam. 4t ditambah 4 ini 5 kali 2 10y. Hasilnya ini kan. Nah, seandainya diketahui ditanya misalnya berapa dz per dt untuk t-nya sama dengan 1. Tambah gitu. Halo. Berarti apa? Enggak masukin t-nya. 8x. 8. Satu, berarti sini harus kita cari apa sini? Kita cari apa tadi x-nya ya, harus kita cari apa? X sama dengan t kuadrat tambah 2t tambah 5, karena t-nya 1 berapa tuh? 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 5. 8. Ya. 8. 8. Y-nya berapa? 5t tambah 7. Berarti 5 kali 1 tambah 7. Hasilnya 12. Udah. Baru masuk di sini. Jadi dz per dt untuk t sama dengan 1. Nah, masuk. Ya. Sama dengan apa? X-nya nilainya 8. 4 kali t-nya 1, ya nak? Kali 1 gitu. Ya kan? Tambah 4 ditambah 10 kali y. Y-nya berapa? 12. Ya, ini 12. Sehingga ini 8 kali apa nih? 8. 4 tambah 4. 8. 8. 10 kali 12 20. Ini
108. 120 berapa? 84. Ya, ini contoh nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Jadi turunan parsial ada hubungan dengan total diferensial atau diferensial lengkap. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya masuk dengan kembali lagi yang dulu Anda pelajari yang turunan dari implisit, tapi menggunakan fungsi dari turunan parsial. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, saya jelaskan dulu turunan dari rumus. Nah, dia menggunakan total diferensial untuk turunannya. Oke. Terus saya pindah ke jadi ada fungsi, ya, ada fungsi tiga. Ini fungsinya tiga variabel. Fungsi f, y, z sama dengan konstanta c. Ya, fungsi x, y, z sama dengan konstanta c. Ini adalah bentuk apanya? Halo? Ini adalah fungsi apanya? Fungsi implisit enggak? Halo? Implisit nih. Misalnya X pada adalah apa? 10, 9 ya. Itu adalah fungsi implisit. Nah, turunannya berapa nih? Coba. D dari fungsi X, Y, Z berapa? Ini C turunkan hasilnya apa? 0 enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Nah, sekarang total diferensial yang kita pelajari barusan, total diferensial bahasa Inggrisnya. Nah, kita tarik D dari fungsi X, Y, Z sama dengan apa? Halo? Sama dengan apa? Jadi ingat nggak? Turunan Z pada X apa? Do Z per do X. Enak? Terus ini nambah do Z per do Y. Enak? Halo? Ingat nggak tadi? DZ. Ingat nggak? Ini anggap Z ya. DZ misalnya. Ini kali apa? DF. Ini kali DY. Enak? Halo. Enak yang dari diamnya. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Ingat dari ini kalau kita anggap Z nih. DZ adalah apa? Do Z per do X kali DF tambah do Z per do Y kali DY. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Dan ini sama dengan 0 kan? Ya, Ini sama Pak. dengan 0. Pak, kalau ini masuk ke sini, ini sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 kan? Iya, Pak. Nolnya ke sini. Ya. Ini kan ini sama nih. Ya. Nah, sekarang coba ini kita turunkan, ya. Ini kita turunkan terhadap X. Seperti tadi nih,
Tadi ingat nggak? Kalau sini dz adalah do z per do x, do z per do y, terus ini dikali dx, ya ini do x dikali dx dikali dy. Nah, kalau ini saya per dx, ini per dx mana? Ingat tadi per dt, per ds, ds, itu nah gitu. Halo? Iya, Pak. Ya, Nah, ini jadi do dari fungsi x, y, z ya, per dx, ya per dx, maka semuanya per dx enggak? Ini menjadi do z per do x kali dx ini kan ditambah do z per do y kali dy, ya ini. Nah ini karena ini per dx, ini per dx enggak? Halo? iya Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Per dx? Per dx satu enggak? Iya, Pak, satu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Jadi kita ambil ini ya, yang ini kita nggak ada lagi, yang kita ambil ini ya. Oke. Nah, kita pindahkan salah satunya, ya, kita pindahkan. Yang kita mau cari adalah turunan z terhadap x. Nah, ini. Berarti do z per do x berapa? Ini pindah ke sana negatif kan? Negatif dari do z per do y dikali do y per do x, benar? Sama dengan ini pindahkan yang ini pindahkan ke kanan. Jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak. Jelas. Nah, ya. Nah, kita cari sini do yang kita cari, memang ini agak bingung nanti ya. Kok saya cari ini ya nih? Do y per do x. Berapa do y per do x? Berapa do y per do x? Coba. Do y per do x berapa? Do y per do x sama dengan apa? Ini bagi ini kan? Ya kan? Yaitu do z per do x dibagi negatif do z per do y. Oke? Jelas sampai sini? Nah sekarang ini kan y ya, ini y ya, y ini kita ganti dengan z. Apa terjadi? Kalau y, wah ini ada, sorry, ada supaya simbolnya agak membingungkan dan tadi ini f, ini kalau f ini saya pakai f sini ya, supaya anda tidak bingung. Ini saya pakai f. Jadi saya pakai X ini, sini ya. Ini karena ini kan fungsi F. Diturunkan nih do F boleh, do F boleh enggak, do Z boleh. Karena ini F jadi bagus do F. Do F di do F. Ya nah, ini do F, ini do F. Ya, do F, do F. Ke sini do F. Ya, do F per do Y bagi do F per do Y. Nah sekarang Y-nya ini kita ganti dengan Z, apa terjadi? Halo? Kalau Y diganti Z, apa terjadi? Do Z per do X adalah do F per do X di A. Ini min. Sorry. Min tengah-tengah yang min. Kamu ini di atas. Sudah. Ini min. Ini adalah do F per do X. Dan do F per do Y ini ganti Z. Izin Pak, kok itu bisa jadi do kan harusnya D tadi Pak? Yang pindah ke sisi kanan itu Pak tadi Pak. Yang kalinya itu, Pak. Yang Harusnya D itu Pak, bukan do itu Pak. DY Kan per harusnya DX, do yang F pindah per itu, Pak. do Y kali DY per DX Pak, bukan do. Dan ini kalau tunggal ini bisa aja kan tadi ada dua kemungkinan. Kalau dia misalnya X dan Y-nya X dan Y-nya fungsi dua variabel T dan S atau S dan T, maka
turunannya itu bukan do tapi bukan D tapi do. Ya nah, tadi lihat contoh coba lihat. Yang ada balik ke awal itu ya Pak ya? do Z per do F, do Z per do D. Ada kan? Nah, Iya, Pak. Z-nya saya ganti F sini. Oke, Z saya ganti F. Gitu ya. Karena sini fungsi F kan. Karena F harusnya pakai do F per do F. Do F per do Y. Oke. Nah, di sini Y-nya saya ganti dengan Z. Apa yang terjadi? Kalau Z-nya maka terjadi apa? Do Z per do X adalah negatif dari do F per do X. Do F per do X dibagi do F per do Y. Do Z. Ya. Y-nya diganti Z. Inilah rumus yang, ini rumusnya bisa Anda pakai untuk yang nanti contoh, ya, contoh soal untuk menyelesaikan fungsi dua variabel. Halo, bisa jelas sampai sini? Halo, halo. Ya, Pak. Jelas, Pak. Ingat, ini ada dua kemungkinan. Ini bisa kalau di sini D itu sama di diferensial. Hanya beda ini. Kalau ini X fungsinya satu variabel fungsi T saja pakai D. Tapi kalau X-nya T dan S atau S dan T harus pakai itu do X per do X. Ini juga do Z per do X. Ini juga do Y per do X. Pakai do semua. Paham? Nah, demikian juga untuk yang ini tadi ya. Ini diturunkan terhadap X, sekarang kita turunkan terhadap Y. Gimana? Ya, saya turunkan terhadap Y. Tadi mana? Ini ya. Lagi ya. Jadi apa? Diferensial dari fungsi tiga variabel adalah apa tadi? Do F per do X kali, ya itu bisa dx, bisa do ya. Mungkin kita pakai do sini. Do F ditambah do F per do Y kali do Y. Ya. Nah, ini sekarang kita cari turunan ini, tiga variabel ini terhadap Y. Di do Y ya. Sorry, ini pakai do. Pakai do. Jadi do F per do X di do X tambah do F per do Y kali do Y. Karena ini F per do Y, ini per do Y per do Y. Ini nilainya 1. Betul tak? Do Y bagi do Y 1 kan? Nah, ini sama dengan 0 kan? Jadi ini sama dengan 0, sama dengan 0. Ya, tadi sama dengan 0. Jadi itu sebaiknya D-nya kita ganti do. Ya. Sudah tahu bedanya? Mengapa pakai do? Karena dua variabel. Tapi kalau satu variabel D. Nah, kemudian ya ini yang kita coret nih, yang ini kita cari. Berapa do F? Do F per do Y sama dengan apa? Dia pindah ke sana, negatif dari do F per do X kali do X per do Y. Nah, yang kita cari sini adalah do X per do Y-nya. Ya. Maka do X per do Y. Jadi ada Z-nya tadi ya. Oh ya, Z-nya nanti. Do X per do Y adalah apa? Berapa do X per do Y? Do X per do Y adalah do F per do Y dibagi negatif do F per do X. Nah? Halo? Iya, Pak. Nah, ini kita ganti apa? X-nya sama dengan Z. Coba kita ganti X dengan Z, apa yang terjadi? Maka do Z ya, X-nya kita ganti ya. X-nya kita ganti dengan Z. Sehingga do Z per do Y adalah do F per do Y dibagi
min di tengah-tengah, sorry. Minnya di tengah-tengah, do F per do Z. Inilah rumusnya. Sudah paham di sini? Halo? Pak. Paham, Pak. Nah, sebentar lagi kita masuk contoh hitungannya. Ya. Sudah jelas maksudnya tentang rumusnya dari mana? Kenapa negatif ada negatifnya? Mungkin kalau Anda dari gini kan, kalau ini dibagi dicoret do F-nya, tinggal do Z, memang do Z kok ada min-nya. Seolah-olah kan, padahal ya kita cari demikian ya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, saya masuk dengan contoh hitungannya. Ya. Ke papan satu lagi. Ini ada soal. Tentukan do Z per do X dari E berpangkat X, Y, Z dikurang Z kali kosinus Y per X sama 0. Soal ini. Ya, tentukan do Z per do X dari, coba lihat nih, halo. Oh ini A. Sampai sini ini jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah ini kita misalkan, ini kan sama dengan 0. Kita, yang sama dengan 0 itu kita misalkan dengan fungsi 3 variabel. Ini kan ada 3 variabel. X, Y, Z. Jadi berarti jawabannya adalah misalkan fungsi dari 3 variabel tadi, yaitu selalu F ya. F fungsi X, Y, Z. Jangan Z sini. Masa Z dalam Z? Nah, ada kan? Ini sama dengan eksponensial X, Y, Z dikurang Z kali kosinus sudutnya Y per X. Ya kan? Nah, ini yang kita cari turunan parsial tadi. Berarti kita cari apa? Di sini kalau mau cari do Z per do X, berarti kita harus cari do F per do X dan do F per do Z. Halo? Rumusnya ingat? Kita cari apa? Do F per do X. Ya, do F per do X berapa? Halo? Do F per do X diturunkan terhadap X. Ya, terhadap X. Ya, diturunkan terhadap X. Jadi E pangkat U sebenarnya apa? Oh. Ini ada X ini kan. E pangkat U sebenarnya apa? E pangkat U. Nah, kali U absen. Nah, U ini yang kita turunkan terhadap X. X sebenarnya berapa? 1. Ya nah. Dikurang Z. Karena yang turunan terhadap X, Z diangkat konstan ya. Ingat dalam turunan parsial gitu. Lalu turunan terhadap X selain dari X, di luar X konstan. Jadi Z diangkat konstan. Nah, ini ada X-nya nih. Jadi cos U turunannya apa? Min sin U, ya nah? Iya. Kali U aksen. Kan gitu kan? Min sin U kali U aksen. Cos U turunannya min sin U kali U aksen. Nah ini hasilnya. Jadi do F per do X adalah E pangkat X, Y, Z. Ini tinggal Y, Z ya nggak? 1 kali Y kali Z. Y, Z konstanta pengali. Min kali min Plus. ya, plus. Terus ini sin Y per X. Nah ini bisa U per V, tapi kenanya X naik ke atas saja, ya, jangan U per V. Jadi Y kali X berpangkat min 1 nah.
aksen yang kita turunkan X-nya. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah ini YZ tetap di depan. YZ kali E pangkat XYZ. Ya, tambah sin Y per X. Y kali ini X pangkat N kali X pangkat min 1. Min 1 kurang 1 min 2. Halo? Ada X. Iya, Pak. Ya Pak. Min 2. Sehingga ini hasilnya Di depan YZ kali E pangkat XYZ ditambah ini salah. Jadi kurang ya. Min kali plus. Jadi min. Terus ini Y kali sin Y per X per. Nah, X pangkat 2 itu bawah. X pangkat 2. Gitu ya. Kalau Iya, Pak. kalau mau tulisnya sampai sini kelas di sini dulu. Halo. Pak, Jelas, mau Pak. nanya, Pak. Jelas. Pak, mau nanya, Pak. Hah? Itu yang Z-nya itu kan tadi dikali minus depannya. Itu kenapa jadi plus sin doang ya? Ada Z-nya kenapa bisa hilang ya, Pak? Apanya? Kan Ya, Anda lihat turunannya tadi kan, Anda sudah lihat kan, coba yang sini tadi model samakan. Pindahkan ini. Yang ini, mengapa ada minnya? Kan tadi saya kan, mengapa ada minnya? Ini kan kita pindahan. Ya kan? Ini do F per do E kali D. Do X per do Y ini pindahkan ke kanan. Ya. Ini pindah ke kanan, jadi menjadi apa? Jadi min lah. Yang Anda tanya mengapa ada min ini kan? Halo? Yang tanya? Bukan, Pak. Kenapa Z-nya hilang, Pak? Z yang di depannya hilang, Pak. Maksudnya Iya, depannya. Z yang di depannya. Kenapa bisa hilang, Pak? Yang mana? Yang soal ini? Iya, tadi kan itu min Z dikali min sin Y per X kan, Pak. Terus pas Bapak terus ulang Oh, iya, jadi iya. plus tapi Z-nya hilang. Enggak. Saya salah. Masih ada. Sorry. Ini ada Z-nya. Ya, terima kasih. Ada Z-nya ya. Berarti ini ZY ya. Ini ada Z-nya. Ini YZ, sorry. YZ kali. Ya, YZ. Ada Z-nya ada. Nah, jadi kita dapat do F per do X ini. Ini apa ini? Do F per do X-nya apa ini? Sampai sini jelas ini. Kalau ini mau tulis YZ S kali sin boleh ya. Terserah. Ini kalau mau tulis modalnya, kalau Anda mau tulis gini ya boleh aja. Yaitu Anda tulis apa? YZ per X pangkat 2 kali sin Y per X. Oke. Nah, kemudian baru kita cari lagi ya. Ini kan do Z per do X, nanti rumusnya do F per X kali do F per do Z. Sekarang kita cari do F per do Z. Dasarnya soal ya, fungsi X, Y, Z adalah E pangkat X, Y, Z dikurangi Z kali cos Y per X. Nah ini turunkan do F per do Z. Yang rumusnya kan ini tadi udah. Nah ini sekarang do F per do Z. Do F per do Z diturunkan ke ada Z. Ada Z-nya lah. Ini ada Z-nya. Ini ada Z-nya ini. Ini konstan gitu ya. Yang ada Z konstan. Paham nggak? Halo? Iya, Pak. E pangkat U rumusnya Pak. E pangkat U kali U aksen. Diturunkan terhadap Z. Satu. Ya enggak? XY konstanta pengalih. Ya. Terus dikurang Z turunannya apa? Satu enggak? Kosinus Y per X bukan Z, konstan. Konstan pengalih. Jadi Z-nya diturunkan satu. Cosnya Y per X enggak ada Z-nya, ini konstanta pengalih. Nah, ini turunannya satu. Jadi hasilnya apa sini? Do F per do Z adalah XY kali E pangkat X, Y, Z min kosinus Y per X. Udah. Nah, baru masuk rumus ini. Ya, masuk rumus ini. Dapatkan aja. Ya. Jadi yang ditanya adalah dari apa? Do Z per do X
adalah negatif dari do F per do F dibagi do F per do Z. Ya, ini saya salin ya, sama. Ingat mengapa ada negatifnya tadi? Ya. Nah, sekarang kita ganti ini berapa? Do Z per do F adalah negatif dari, nah, masukkan do F per do X nya berapa? YZ kali E pangkat SYZ min YZ per X kuadrat kali sin Y per X. Nah, terus ini do F per do Z nya XY kali E pangkat XYZ min kosinus Y per X. Inilah jawabannya. Ya. So, min YZ E pakai ini tuh ini XY min cos. Nih. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya juga kalau ditanya sini do Z per do Y juga gitu. Sama ya, do Z. Jadi kalau do Z per do Y rumusnya apa? Do Z per do Y adalah do F. Nah, ini do X ganti do Y. Do Z per do F ini do F per do F. Do Z per do Y sama dengan min do F per do Y per do F per do Z. Itu rumus yang tadi ya. Halo? Iya, Pak. Ada pertanyaan di sini? Halo? Sudah jelas? Jelas, Pak. Yes. Jelas, Pak. Atau biasa dulu. Ya dulu deh gitu. Ada yang bertanya tentang yang barusan kita jelaskan? Halo? Ya, rumusnya sudah kita turunkan, Anda tinggal pakai aja. Ya. Ya mungkin latihannya nanti Anda ada tugas seperti itu ya. Penyelesaian ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, atau ada masalah? Halo? Belum. Halo. Ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Jadi nanti ada latihan ini do Z per do Y apa? Tadi itu. Do Z per do Y berarti cari do F per do Y, ya, do F per do Y dan do F per do Z. Nah, do F per do Z-nya sama ini, sama persis. Ya, do Z-nya tidak berubah. Tetap yang Anda ubah itu sini do F per do Y yang tadi. Ya, itu tetap sama ini. Tinggal diganti yang do F per do X-nya ganti do F per do Y. Ya. Ini bentuk implisit. Mungkin Anda masih ingat bentuk yang implisit yang mengandung 3 dimensi. Sama enggak? Coba. Kalau Z sama dengan X kuadrat, pindahan itunya, tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 2Y tambah 5 misalnya. Coba kalau ini ada cara biasa, coba ini do Z per do Y berapa nih? Atau ini dijadikan ini misalkan Bapak. ya kalau kita pakai misalkan fungsi X, Y, Z adalah Z atau Z-nya dipindahkan boleh nggak? Terserah ya. Min Z juga boleh. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 2Y tambah 5 min Z sama nggak? Ya kan? Sama, Pak. Ya, ini sama dengan 0 tuh ini kan sebetulnya. Ya. Nah, coba cari. Kalau kita mau cari turunan pertama taruh X, yang kita ingin cari adalah do Z aksen di do Z per do X.
Berapa? 2x kurang 2. X min 2, Pak. Ya sebenarnya kalau do Z per do X enak. Do Z per do X kalau cara cepatnya ada berapa nih? 2x kurang 2 selesai kan? Ini yang modelnya simpel. Kalau tadi itu bentuknya kan implisitnya agak rumit ya, agak rumit. Kita tes sama nggak dengan rumus tadi? Coba. Kalau kita pakai rumus tadi, kita mau cari tadi apa rumusnya sini? Do Z per do X sama dengan apa? Do F per apa? Di bawah masih Z ya. Ini X. Benar? Kalau ini X, Z. Berarti Anda cari apa? Minusnya nggak dipakein, Pak. Ada minus, ada. Minusnya ada. Do F do X berapa nih? Berapa do F do X? Turunkan taruh X saja. Berapa? X kuadrat. X 2x kurang 2x kurang tambah 0 kurang 2 kali 1 kurang 0 tambah 0 kurang 0. Hasilnya 2x kurang 2 kan? Enak. 2x kurang 2. Oke. Terus do F kita mau tes rumus itu benar nggak? Per do Z berapa? Diturunkan taruh Z saja. Berarti ini 0 semua nih. Dari sini ke sini 0 semua. 0 dikurang 1 enggak? 1. Iya, Pak. Z aja diturunkan, cuma Z aja diturunkan. Jadi min 1, ya min 1. Coba kita masukkan. Jadi do Z per do X-nya berapa? Negatif dari 2X min 2 per min 1. Nah, min plus enggak? Sama enggak dapatnya? Kalau kita cari langsung, turunan Z ada X, 2x kurang 2 kali 1. Sama enggak? Sama, Halo? Pak. Nah ini kalau bentuk yang ini enggak usah pakai gini ya, enggak usah ini. Kecuali bentuknya seperti tadi ada eksponensial, ada trigonometri, ada kosinus, ada sinus. Wah itu kita pasang mau jalan ini rumus ini ya. Ini yang dipakai. Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada waktu jika mau bertanya. Halo? Ya bahan hari ini tentang variabel fungsi dua variabel. Di dalamnya ada tentang total diferensial tadi. Kemudian kita bisa cari turunan parsialnya, ya. Yang modelnya ini kita tes yang gampang tadi dengan rumus rumit sama hasilnya ya. Sama, hanya ngapain kita pakai yang panjangnya. Tapi kalau bentuk itu yang tadi yang ada cos, ada eksponensial, mau tak mau, no way, just one way. Ya, hanya satu cara. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nanti tugasnya saya akan kirim ya, yang khusus yang kelas LB 43 ya, di Binus Maya. Ada tanya lagi sebelum mungkin waktunya bisa kita masuk integral dikit. Halo, any question? Ada pertanyaan? Halo. Tidak, Pak. Jadi topik hari ini udah sebenarnya selesai, tapi ya masih ada waktu. Saya akan jelaskan tentang sedikit integral. Ya. Integral tak tentu. Ya. Integral tak tentu. Jadi semua rumus diferensial itu kalau kita balik, ya, maka tatanannya, urutannya adalah kita belajar limit dulu, kemudian diferensial, dan terakhir integral. Nah, di diferensial pasti menggunakan limit, ya. Limit Ham, Grunov. Yang pertama itu adalah
Kan ada dulu. Rumus pertama itu adalah dia aksen atau DE/X adalah limit H menuju 0 fungsi E plus H kurang fungsi X per H. Ya kan? Nah, kalau Y adalah fungsi X pangkat N, maka aksen apa? Halo, pakai rumus ini sudah pernah ya, ada pembuktiannya kan? Di website juga ada yang menggunakan rumus binomial mutlak. Itu X pangkat N turunannya adalah pangkatnya N, X berpangkat kurang 1, ya kan? Kalau ini kita tambah C sama C turunannya 0. Ya. Jadi sebetulnya ini membalik ini ya. Sehingga kita membuktikan yang pertama adalah integral X pangkat integral dari X pangkat N dx adalah seperpangkat tambah 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Buktinya apa? Halo? Kita misalkan jawab ini kuncinya ini. Hasil integral kalau diferensialkan kembali ke soal. Coba lihat. Kita misalkan Y sama dengan jawabannya. Jawaban integral itu adalah seper N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Coba kita diferensialkan. Ya, aksen Y pengkat ya, aksen adalah D pada X sama dengan ini pengalinya. Nah, X berpangkat itu siapa? Pangkatnya, benar itu. Pangkatnya kali pangkatnya kurang 1 ditambah C pangkat 0. Ini coretnya. Sehingga DY sama dengan berapa ini? 1 kurang 1 hingga X pangkat M. DX-nya kasih silang. D kasih silang. Kemudian ini kita balik. Ya, ini kita balik jadi X pangkat R ya. DX sama dengan DY. Kita integralkan kiri kanan. Ini tetap. Integral DY berapa? Halo. Integral DY? Y. Ya, Y. Nah, Y itu apa? Y itu tadi yang kita misalkan. Y itu yang kita misalkan kan sebar N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Jadi inilah rumusnya. Kenapa integral X pangkat N DX, integral X pangkat N DX adalah ya, Y-nya ada hilang ya. Itu hasilnya ini. Seper N pangkat tambah 1, X pangkat tambah 1 tambah C. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Semua rumusnya dibalik-balik. Ya, tetapi nanti rumus akusin dan akus tangen kita bisa menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Harap sebaiknya Anda juga nonton yang kuliah yang seberikan di kelas juga hasil yang di shoot ya, di syuting di kelas yang di web saya. Ada kan ya? Halo? Ada, Pak. Ya, dipelajari itu semua, ada integral dengan substitusi trigonometri, integral parsial, ada semua kan? Semuanya. Ya. Ada sampai 13 minggu perkuliahan. Ya. Oke? Jadi ini yang kita harus apa? Ya, tonton lagi. Oh ya, ini contoh penyelesaiannya. Ini awal aja ya. Ya, kalau rumus tunggalnya tadi ini. Rumus tunggalnya integral X pangkat N. dx adalah seperpangkat tambah 1 X pangkat tambah 1 tambah C. Rumus penjemurnya sama ya. U pangkat N du adalah seperpangkat tambah 1, U pangkat tambah 1 tambah C. Sama. Ya. Jadi kalau ada integral dari U ya, kita pakai U. Kalau tunggal biasa ya, saya X pangkat 5 dx adalah seper 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1 tambah C. Misalnya seper 6 X pangkat 6. Enak? Halo? Tapi kalau misalnya majemuk ya. Majemuk misalnya X tambah 7 pangkat 1000
dx berapa? Halo? Ini? Nah ini sengaja jadi x plus 7 14.000, dx-nya jadi du, yang u-nya nih, u-nya nih, ini u-nya. U-nya adalah x plus 7. Kita turunannya berapa? 7 turunan 0, x turunannya 1 dx, enggak? Halo? Iya, Pak. X plus 7 turunkan 1 tambah 0, kan? Kali dx, 1 dx. Sama dengan 1 dx. Nah ini sesuai rumusnya, 1 per n, n-nya 1000, 1 per n plus 1, u-nya x plus 7, n-nya tambah 1, tambah c. Sehingga hasilnya 1 per 1001, x plus 7 pangkat 1001 malam. Oke? Jelas? Rumus bentuk majemuknya. Lalu, jadi rumus tunggalnya bisa diubah semua x ganti. Jadi bentuknya menjadi bentuk plural atau majemuk. Ya kita minggu berikutnya sudah belajar tentang integral. Ya, karena fungsi dua variabel hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Ya. Saya belum kirim ini ya, session log ya, session lognya nanti itu selesai dari kampus, saya pulang ke rumah atau saya isi. Nanti saya isi yang tentang fungsi dua variabel saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada lagi? Halo? Ya, bantu nanti kalau ada Pak Faisal yang mengajar yang kelas yang lain, saya kasih link juga ke Anda mau ikut silakan. Ada pertanyaan ke sini? Halo? Belum, Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Baik, mungkin Bapak dosen ada komentar ya, mungkin ada yang Pak Tri Muryanto tadi saya lihat ada. Pak Muryanto ada yang ditanggapi tidak? Halo? Ya, coba ditonton ya yang di apa? Saya kasih tunjuk Anda. Yang tengah ada yang tengah. Yang di geositis ya. Ini ingat yang geositis. Kemudian ini kan perkuliahannya lengkap nih, 13 minggu ya. 13 minggu. Nah, ini yang sudah mulai masuk tentang integral terbalik ya. Harusnya fungsi dua variabel lebih apa. Ya, integral tentunya Anda bisa cari sini. Ya, sini. Oke ya, lihat di sini. Sampai nanti kita belajar tentang infinite series, yaitu tentang rekonvergen dan divergen, itu yang terakhir. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita selesai di sini. Tugasnya akan saya kirim juga melalui Windows Maya. Ya. Saya masukkan di Windows Maya ya, yang untuk kelas LB 4. Kalau yang lain ya, dosen yang masing-masing. Ini question? Abraham ada mau tanya? Belum, Pak. Grace, nah dia sih. Mana Grace? Halo Grace. Ya, Jadi Pak. hati-hati itu ujian. Ya, tadi di luar apa ya?